Saudara, Kepolisian Republik Indonesia Polri hingga kini masih mendalami penyebab kerusuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Lalu apa upaya yang akan dilakukan agar kerusuhan serupa tidak kembali terjadi di tanah air? Kita akan bahas, sudah tersambung lewat sambungan satelit, Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amal. Selamat petang, Pak Boy. Selamat petang. Pak Boy, saya ingin menanyakan pada Anda, Pak Boy, sampai saat ini berapa orang yang sudah diperiksa, berapa yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, terima kasih. Jadi kalau berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Tanjung Balai, itu sudah ada 39 yang telah didengar keterangan sebagai saksi. Kemudian untuk mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, itu ada 12, ada terkait yang sifatnya kasus pencurian, ada yang berkait dengan juga kasus pengerusakan. Jadi sementara proses masih berjalan, masih terus dikembangkan proses penyidikannya. Iya, tadi Pak Boy katakan 12 itu ada yang terkait dengan penjarahan atau pencurian, ada juga yang terkait dengan perusakan. Artinya orang yang diduga memicu kerusuhan ini sampai sekarang belum ada proses hukumnya atau belum terdeteksi? Iya, ini memang kalau kita lihat dilakukan secara spontan ya, yang tentunya memang tentu ada penyebab-penyebabnya, termasuk yang berkaitan dengan adanya ya isu-isu yang provokatif terhadap masyarakat yang sehingga menimbulkan sikap emosi masyarakat untuk melakukan secara spontan tindakan-tindakan anarkis di sejumlah tempat yang ada di Tanjung Balai. Pak Boy, akhir pekan lalu kami juga sempat mewawancarai AKBP Rina Sariginting, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa kasus ini adalah bukan kasus terkait SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Betul demikian, Pak Boy? Ya, benar. Jadi lebih kepada kesalahpahaman warga yang sebenarnya saling bertetangga, hidup rukun, sudah berpuluh-puluh tahun. Cuma masalahnya ya kesalahpahaman dalam komunikasi saja, sehingga menimbulkan sikap emosional dan warga juga diprovokasi oleh pihak-pihak lain yang kemudian terjadilah tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan itu, yang kita sangat sayangkan itu. Biasanya kalau ada kerusuhan seperti ini, ada kejadian-kejadian pendahuluan. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Boy sebagai perwakilan polisi, adakah kemudian tindakan-tindakan yang bisa dicium sebelumnya itu tidak terdeteksi? Artinya selama ini memang tidak ada tanda-tanda sama sekali, lalu tiba-tiba terjadi kerusuhan, atau memang sebelumnya sudah ada riak-riak kecil, katakanlah seperti itu? Ya, sebenarnya kalau mau dideteksi lebih dalam lagi, bisa saja ditemukan ya sebuah fakta-fakta yang katakanlah adanya pertentangan di antara kelompok masyarakat yang ada di Tanjung Balai. Ya tentu ini berpulang juga bagaimana peran dari tokoh-tokoh yang ada, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk bisa merajut kebersamaan, semangat toleransi di antara warga yang ada di sana. Jadi sebenarnya kalau mau kita tarik ke belakang, apabila ada semangat untuk menyelesaikan melalui jalur-jalur komunikasi yang damai di antara kelompok-kelompok masyarakat di dalam membahas masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya tentu ini akan bisa dihindari, tidak terjadi. Yang kita tahu kejadiannya adalah seorang ibu yang kemudian meminta agar azan di musola dikecilkan, tapi kemudian tersebar broadcast message atau pesan-pesan berantai yang memprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan. Apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini, Pak Boy, agar tidak terulang kembali di manapun di tanah air? Ya, masalah isu-isu yang melalui medsos saja ya, yang menurut hemat kami perlu menjadikan pelajaran bagi kita
untuk tidak dengan mudah menggunakan sarana media sosial ini untuk tujuan-tujuan yang sifatnya menebar kebencian, menebar berita bohong yang bisa menimbulkan sikap emosional dari sekelompok masyarakat. Jadi ini yang tentu menjadi pelajaran berharga untuk kita semua dalam penggunaan media sosial. Hendaknya dalam melakukan transaksi elektronik itu selalu dilandaskan kepada niat-niat yang baik. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan jahat, tujuan-tujuan yang menimbulkan suasana kacau atau suasana tidak nyaman di masyarakat. Ini pelajaran untuk kita semuanya agar kita secara bijak menggunakan ruang publik yang kita sebut sebagai dunia maya itu. Apakah orang yang pertama kali menyebarkan pesan melalui broadcast message itu akan diproses hukum, akan dicari, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh polisi? Memang dalam proses penyidikan yang dikembangkan juga mengarah ke sana. Artinya kita ingin melibatkan juga dari penyidik cybercrime yang juga nanti kita harapkan bisa memperoleh siapa yang melakukan broadcast berita-berita yang provokatif, yang berkaitan isu-isu yang terjadi pada saat itu. Inilah yang masih berjalan. Tentu nanti kita harapkan akan bisa kita temukan mereka yang menyalahgunakan ruang publik pada dunia maya yang dimanfaatkan untuk tindakan-tindakan yang memprovokasi warga. Ini mudah-mudahan bisa kita temukan dan bisa kita proses secara hukum sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Kita punya Undang-Undang 11 2008 tentang informasi transaksi elektronik yang mengatur berbagai ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh warga dalam bertransaksi elektronik. Sementara proses hukum dilakukan, apa yang dilakukan oleh pihak keamanan di sana tentu sama dengan aparat sipil dari gubernur, sehingga kejadian ini tidak kembali terulang karena kita tahu bahwa kerusuhan itu tidak langsung hilang, tapi tentu menyisakan bara-bara di sana. Kepolisian bersama dengan unsur-unsur TNI, dengan unsur pemerintah daerah, pemuka masyarakat, pemuka agama, melakukan upaya-upaya preemptif untuk merajut kembali semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat hidup bertoleransi, saling menghargai satu sama lainnya, menghormati satu sama lainnya, agar bisa menimbulkan suasana yang damai kembali di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Oleh karena itu, beberapa hari terakhir ini sejumlah pertemuan dilakukan dan bahkan Kapolri sendiri pada hari Sabtu yang lalu juga hadir di Medan, Sumatera Utara dan juga pada hari Minggunya melaksanakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama dan juga dengan Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah tokoh yang ada di Sumatera Utara, agar kiranya masalah-masalah ini janganlah dikembangkan karena tentunya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Baik, terima kasih. Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, Kepala Divisi Humas Polri, telah memberikan informasi di program Kompas Petang.